Ya, saya awali dulu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk kegiatan tambahan sore IPA Biologi ya. Jadi Allah masih memberikan kita nikmat berupa waktu yang longgar dan juga kesehatan. Ini yang patut kita syukuri anak-anak. Begitu ya. Untuk partisipan pada sore hari ini sudah ada 53 peserta. Kita akan segera mulai. Kita awali dulu dengan berdoa ya anak-anak. Kita mulai pelajaran, kita mulai tambahan sore IPA Biologi pada sore hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Harapannya Ustadzah, anak-anak yang ada di sini bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian kalian juga bisa interaksi aktif, antusias, ikutinya, fokus, konsentrasi, gitu ya. Kalau nanti ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh. Kemudian tolong ketika nanti Ustadzah bertanya, silahkan kalian juga bisa menjawab baik ketika secara langsung ataupun lewat chat Zoom. Boleh. Salah piye Us, enggak apa-apa. Gitu ya, enggak usah malu, enggak usah takut, kita sama-sama belajar anak-anak. Gitu ya. Semoga nanti nambah lagi, ini baru 52. Oke, akan segera kita mulai. Jadi Ustadzah sampaikan dulu di sini. Oh ya, oke, silahkan Mbak Nabila. Jadi Ustadzah sampaikan dulu di sini adalah yang pertama, materi untuk train sudah Ustadzah berikan di grup, yaitu pembelahan sel ya, secara mitosis maupun meiosis juga perbedaannya, serta organ reproduksi pada pria dan wanita. Termasuk di situ juga nanti ada fertilisasi, pembuahan, dan juga ada menstruasi. Gitu, itu untuk materi train. Sedangkan untuk materi PTS yang nanti dilaksanakan tanggal 1 September, untuk materi PTS diingat-ingat anak-anak, tidak hanya materi yang keluar di train, tapi ada satu bab yang kita belum sentuh sama sekali. Apa itu? Itu adalah bab perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Gitu ya. Bab perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ini sore ini nanti akan Ustadzah bahas dulu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kalian dengarkan baik-baik. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ustadzah. Setelah itu kita nanti latihan soal. Di akhir nanti kita latihan soal. Kemudian latihan soalnya itu isinya adalah apa? Latihan untuk persiapan train dan juga persiapan PTS. Jadi materinya ada tentang pembelahan mitosis meiosis, organ reproduksi laki-laki dan perempuan, dan juga ada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang ini sore ini kita bahas. Gitu ya, anak-anak ya. Bismillah, semangat ya. Semoga insya Allah 1 jam ke depan sampai nanti jam 17. Semoga cukup waktunya akan Ustadzah akhiri. Begitu ya. Yuk, kita akan segera mulai. Ustadzah mau share screen. Siap semua ya, ini ya Mbak Tiara, Mas Yudhar, Ustadzah harapkan kalian tetap di situ anak-anak, tidak buka langsung ditinggal gitu ya. Jangan seperti itu ya, meskipun Ustadzah tidak tahu apa namanya wajah kalian karena kalian ditutup semua ya, tidak ada yang dihidupkan kameranya gitu. Tapi Ustadzah yakin kalian mendengarkan Ustadzah. So, ya, ada 56 peserta di sini. Oke, Mas Hatam, terima kasih. Ustadzah izin share screen anak-anak ya. Sudah izin share screen dulu. Nih. Sudah tampak belum anak-anak? Cuma dikit ya. Oh ya. Sudah kelihatan? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Dara, Mbak Fania. Sudah memberitahu Ustadzah. Sudah, Oke, terima kasih. Ustadzah, langsung saja. Kalian sudah kenal dengan ini ya. Kenapa Ustadzah nge-share ini, menampilkan ini? Bentar. Nih, jadi kita untuk materi yang keluar PTS ada 2 bab.
sistem reproduksi manusia, dan sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem reproduksi manusia di dalamnya berisi pembelahan mitosis meiosis dan juga organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya, itu sudah kita pelajari. Dan yang sekarang akan kita pelajari adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Gitu ya, Ustazah klik yang ini. Bagian yang akan dipelajari pada sistem perkembangbiakan ada dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Ini yang tumbuhan dulu. Untuk yang perkembangbiakan tumbuhan, itu nanti ada 4 ya anak-anak. Tapi yang akan kita pelajari karena waktunya tidak cukup dan nanti yang tak keluarkan, yang keluar di PTS dan juga yang harus kalian pelajari, wajib hanya nomor 1 dan 4. Hanya nomor 1 dan 4, nomor 2 dan 3 enggak usah. Gitu ya. Terus nanti kasih PPT-nya. Iya, nanti tak kasih PPT-nya. Maksudnya PDF PPT. Nanti tak jadikan satu. Yang sore hari ini tak jelaskan ke kalian semua, nanti tak jadikan satu, tak taruh di PK Learning. Gitu ya, anak-anak ya. Nanti kalian bisa mengakses di bagian materi di PK Learning. Tambahan sore hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita mulai. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Ini lihat. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu sudah Ustazah beritahu kemarin bagi kelas berapa ya, 9 apa ya, B apa A itu, lupa Ustazah. Apa toh tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya ada di dalam daging buah. Bijinya ada di dalam daging buah. Gitu. Itu yang namanya tumbuhan Angiospermae. Contohnya seperti apa? Yuk, sing ada bijinya ada di dalam. Contohnya seperti ada apel, salak, rambutan, oke, ya mangga, ya oke, terima kasih Mbak Dara. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan durian, anggur, iya betul, semangka, pepaya, iya betul sekali. Terima kasih Mbak Faisa, Mas Arya, Mbak Hanan, Mbak Diandra. Oke, terima kasih. Seperti itu anak-anak. Itulah yang namanya tanaman Angiospermae atau tanaman yang bijinya ada di dalam daging buah atau bakal buah. Ada 2 perkembangbiakan tanaman Angiospermae, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Gitu ya. Yang secara vegetatif itu nanti dibagi jadi 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa tuh vegetatif itu? Ustazah mungkin ini tidak begitu jelas, jadi Ustazah punya PowerPoint yang lain. Nanti kita jadikan satu anak-anak. Tenang aja ya, jadi Ustazah punya PowerPoint yang lain yang sudah ada keterangannya. Terus juga aku enggak tahu nanti ada keterangannya. Ya oke, tak kasih keterangannya. Stop share dulu ya anak-anak ya. Ustazah share screen yang satunya. Nih. Udah kelihatan? Nih ya. Tampak ya? Ya, Mbak Faisa, Mbak Dara, sudah ya kelihatan ya. Dengarkan, ini sebenarnya ini yang lebih jelas. Nanti tak kasih kalian. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini macam-macam tumbuhan. Nah, ini perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, di mana Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Contohnya ini, tadi kalian sudah menyebutkan semua ini, ada jeruk, semangka, anggur, kemudian apel. Kemudian, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu ada 2 macam. Yang pertama adalah secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Jenenge wae tidak kawin, berarti dia tidak butuh, untuk perkembangbiakannya itu tidak butuh sel telur dan tidak butuh sperma. Gitu ya anak-anak. Sedangkan yang satunya adalah perkembangbiakan generatif atau seksual atau kawin. Apa itu? Perkembangbiakan yang butuh gamet jantan, sperma, dan juga butuh gamet betina, sel telur. Itu namanya perkembangbiakan generatif. Di mana aus itu di bagian tumbuhan namanya apa? Tahu enggak kalian? Apa nama organ pada tumbuhan yang digunakan sebagai tempat perkembangbiakan secara generatif? Gimana? Yuk, chat Ustazah. Di daun, apa batang, apa bunga, apa akar, apa buah?
Oke, sudah ada yang chat. Iya, pinter. Heeh, putih enggak us? Iya, putih di bunga, bunga. Betul sekali. Jadi bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau seksual atau kawin. Di bunga, nah benar, ada putih enggak us? Ada di bunga, ada benang. Sebagai putih itu sebagai alat kelamin jantan ya. Sedangkan yang alat kelamin betinanya adalah benang sari. Oh maaf, benang sari itu alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina. Nanti kita pelajari. Ya, sekarang lanjut. Kita belajar mana dulu, Us? Vegetatif apa generatif dulu? Kita belajar vegetatif dulu, atau yang secara aseksual atau tidak kawin. Nih, lihat ya. Perkembangbiakan vegetatif itu iya Us, tadi loh, yang tidak butuh gamet jantan, tidak butuh gamet betina, tidak butuh telur, tidak butuh sperma. Nah, terus piye cara perkembangbiakannya, Us? Kalau kalian tanya. Jadi ini perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi. Tidak ada pembuahan, tidak butuh jantan, tidak butuh betina. Terus berkembang biaknya dengan apa? Dengan menggunakan bagian tubuhnya. Bisa batang, bisa akar, bisa daun. Gitu. Ini pakai bagian tubuhnya. Gitu, pakai bagian dari tubuhnya. Contoh batang, ini kan seperti ini singkong. Bisa kan tumbuh potong, tancap ke gitu. Kemudian akar, bisa kan dari akar tanpa melalui fertilisasi sudah tumbuh sendiri itu. Ini juga sama. Ini contohnya seperti ketela, oh maaf ubi. Akar ini ubi ya. Atau wortel. Kita lebih ke wortel. Kalau yang ini daun. Contohnya cocar bebek. Gitu ya. Itu perkembangbiakan vegetatif. Menggunakan bagian tubuh tanaman itu, bukan enggak pakai sel telur, enggak pakai sperma. Vegetatif. Kemudian perkembangbiakan vegetatif itu ada dua. Ini. Yang pertama adalah vegetatif alami yang berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Jadi ini yang vegetatif alami tidak bukan. Dia pakai bagian tubuh dan tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami. Sedangkan yang buatan bagaimana? Ini yang membedakan, dia melalui bagian tubuhnya tapi pakai bantuan manusia. Melalui bantuan manusia. Contohnya piye yang vegetatif buatan. Contohnya seperti cangkok, butuh manusia kan untuk membuat cangkok. Kalian yang sudah C sama kelas apa itu yang sudah tak kasih tugas ya. Nah, sudah ketemu Ustazah Sains Riset ya, membuat perkembangbiakan vegetatif buatan. Karena memang itu butuh campur tangan manusia, kamu butuh melalui bantuan manusia. Ini yang vegetatif buatan. Kalau yang vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Yuk kita bahas yang alami dulu. Contohnya apa, Us? Kalau yang tidak butuh campur tangan manusia, pakai organ tumbuhan itu sendiri. Oke, kita lihat. Sambil diingat-ingat ya, anak-anak ya. Sambil diingat-ingat. Yang pertama, dengan cara rizoma. Ini dulu SD sudah belum kayak gini? Sudah belum dapat pelajaran kayak gini SD? Yuk coba chat Ustazah. Mbak Faisa, Mbak Iza, Masina, sudah belum? Iya, sudah pernah. Oke, benar. Sudah. Jadi ini tinggal mengulang saja ya, anak-anak. Iya, Masina, Mbak Sekar, Mbak Kan, Mas Khatam, Mbak Dara, Mas Arya, sudah. Mbak Faisa, sudah, Mbak Alivia, ya, betul. Karena memang ini sudah mengulang kembali dan sudah tambahkan sedikit-sedikit ya, sedikit aja. Yang pertama rizoma atau rimpang, atau kalau kalian bisa menyebutkan sebagai akar tinggal. Gitu, boleh. Akar tinggal boleh, rizoma boleh, rimpang boleh. Apa tuh itu, Us? Itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Jadi ini batang yang menjalar di dalam tanah. Contoh, apotek hidup. Semua apotek hidup itu dengan rizoma atau rimpang. Kebanyakan apotek hidup, kan semua ya, kebanyakan. Itu dengan rizoma atau rimpang. Contohnya seperti apa? Jahe. Terus ini yang warna kuning, kunyit. Lagi ada lagi lengkuas. Apalagi temulawak. Apalagi kencur. Itu ya, itu yang bumbu-bumbu dapur itu loh ya, yang kayak gini bentuknya, yang ada ruas-ruasnya itu, yang ada sisik-sisiknya sedikit. Itu yang nanti berkembang biak dengan rizoma atau rimpang.
Paham? Dia adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Atau nama lainnya juga akar tinggal. Yang kedua, apa Us itu? Ini dengan cara stolon atau geragih. Apa stolon atau geragih itu? Ini dia adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Bisa di atas, bisa di bawah anak-anak. Tapi dia batang. Batang loh ya. Kalau biasanya yang menjalar itu apa namanya akar mungkin ya di dalam tanah. Tapi ini batang. Inilah stolon atau geragi. Dia adalah batang yang menjalar bisa di atas permukaan tanah, bisa di bawah permukaan tanah. Contohnya opous, tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Nih lihat, nih seneng mesti makan ini ya. Seger sekali ya. Ini namanya stroberi. Iya, betul. Benar, stroberi. Iya, stroberi itu ini kamu lihat. Mana stolonnya ini loh. Ini loh. Yang panjang jadi tumbuhan baru. Ini panjang jadi tumbuhan baru. Jalar kan ini kan, ini panjang jadi tumbuhan baru. Itu stolonnya. Gitu ya. Terus ya, aku paling ingat geragi stroberi betul. Karena enak ya, bisa dimakan. Terus yang kedua, pegagan. Pegagan. Pegagan, ini kalian lihat. Ini juga berkembang biak dengan stolon atau geragi. Tidak apa-apa Mbak Sekar, kirim ke Ustadz aja komen-komennya. Pegagan. Pegagan ini juga sama dengan cara geragi ini batangnya. Lihat, batang yang menjalar. Seperti ini anak-anak ya. Sama juga seperti rumput teki ini yang kelihatan sekali malah rumput teki. Ini loh batangnya menjalar. Bisa di permukaan tanah, bisa di bawah permukaan tanah. Itu ya. Ini contohnya ada stroberi, pegagan, rumput teki, arbei, gitu ya. Itu. Tiga ini cukup 3 contoh ini. Paham ya? Yang ketiga, lanjut. Umbi lapis. Nah, umbi lapis. Kalau unit teni ya, perkembangbiakannya dengan umbi lapis apa toh itu? Itu adalah batang pendek. Jadi ini batang tapi pendek anak-anak yang tumbuh di dalam tanah. Tumbuh ini kan di dalam tanah ini nanti. Seperti ini contohnya bawang merah. Tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Nah, berdaging kan? Ini berlapis-lapis kan? Gitu. Makanya namanya umbi lapis. Contoh umbi lapis, ini batang loh ya anak-anak, batang pendek ini yang tumbuh di dalam tanah. Daun tebal, berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bunga tulip, bunga lili. Ini nanti di bawah tanah ini, tidak kelihatan di bawahnya. Terus apalagi ya beritahu saja yang sekerabat dengan bawang merah. Yuk, yang bentuknya berlapis-lapis, yuk chat saja yang berkembang dengan umbi lapis. Bawang apa lagi? Oke, bawang bombay, benar. Bawang bombay betul. Itu juga berkembang biak dengan umbi lapis ya, betul. Pintar ya anak-anak ya, langsung gercep ya. Oke, benar. Jadi bawang bombay, bunga tulip, bunga lili, kemudian bawang merah itu berkembang biak dengan umbi lapis. Paham ya? Sambil diingat-ingat anak-anak. Tahu, langsung ingat gitu ya. Lanjut sekarang apa ini umbi batang? Umbi batang itu apa? Bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Ini batang ini anak-anak. Oh iya kentang loh itu di dalam tanah. Iya, itu batang. Kenapa kok itu bisa batang? Disebut batang karena dia punya mata tunas. Lihat. Kalau kamu punya kentang atau lihat kentangnya Ustazah ini yang digambar ini ya, ada bintil-bintilnya kan yang warna hitam-hitam ini loh, kecil-kecil ini loh. Ada hitam-hitam ini. Inilah yang namanya mata tunas. Setiap batang punya mata tunas. Gitu ya. Setiap batang punya mata tunas. Tidak hanya kentang, ubi jalar. Ubi ini juga ada bintil-bintilnya kan, warna hitam-hitam ini kan. Itulah mata tunas. Jadi setiap tanaman yang dia di dalam tanah yang punya mata tunas itu adalah batang sebetulnya.
dia berkembang biak dengan umbi batang. Contohnya bisa kentang, bisa ubi jalar. Ada yang tahu lagi enggak? Yuk, yang biasanya buat rotis itu loh. Singkong nanti dia lebih ke stek. Kita kebanyakan nanti stek sama umbi akar. Oke, talas bisa. Ini loh maksudnya. Bengkoang itu. Iya, Mbak Sekar, Mas Katam ini ya. Bengkoang. Bengkoang itu sama kembili. Kalau kalian tahu kembili, kalau nggak tahu ya udah itu makanan orang-orang zaman kuno ya, zaman dahulu kalau sudah pas masih kecil itu. Kembili itu juga ada mata tunasnya. Jadi kentang, ubi jalar, bengkoang, kemudian kembili itu berkembang biak dengan umbi batang. Itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggembung. Ini batang dalam tanah dan menggembung. Dia berisi cadangan makanan, makanya bisa dimakan manusia. Gitu. Ya anak-anak ya. Suwek. Ya, bisa. Kok tahu toh ini? Mbak Alim ya, bisa tahu juga, ada tahu suwek juga. Ya, oke, lanjut. Tapi nanti yang umumnya keluar ini ya. Kalau yang aneh-aneh gitu, yang kayak tadi disampaikan suwek itu ya jarang ya. Kentang, ubi jalar, bengkoang, gembili itu yang nanti bisa sering keluar. Oke, lanjut. Yang kelima. Umbi akar. Umbi akar. Nih. Apa itu? Itu adalah bagian akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Ini akar. Akar anak-anak menggembung. Kalau tadi batang tadi, kalau ini akar, dia tidak punya mata tunas, makanya disebut sebagai umbi akar. Ini bukan batang, ini akar. Contohnya apa? Akar yang menggembung itu yang berisi cadangan makanan bisa loba. Yang warna putih ya, kayak wortel tapi warna putih. Wortel sama dahlia. Ini di akarnya nanti ya. Gitu. Ini tidak begitu familiar, tapi ya dahlia, umbi akar berkembang biak dengan itu. Lanjut. Nah, sekarang tunas. Nah, kalau ini bisa sering makan kalian ya. Adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh jadi individu baru. Ini. Jadi dia bagian tumbuhan dari tunas itu ya, tanaman itu ya, bisa tumbuh jadi individu baru. Contohnya pisang. Nih, sebelahnya tanaman pisang nanti muncul kecil kan, tanaman kecil kan, itu tunasnya. Ada lagi bambu. Bambu juga berkembang biak dengan tunas. Apa contoh apa namanya tuh? Oh, enggak pernah enggak makan ini. Makan tunas bambu. Yuk, apa namanya? Ada yang chat. Iya benar, rebung ya. Rebung. Benar Mbak Nabila juga tebu. Tebu juga bertunas dengan cara tunas. Asparagus juga bisa, cuma enggak familiar ya kalian. Tebu, bambu, pisang gitu. Itu berkembang biak dengan cara tunas gitu ya. Oke, sip, bagus. Lanjut. Sekarang yang selanjutnya adalah tunas adventif. Maaf ya anak-anak sebentar. Tadi anaknya Ustadzah cerewet sekali. Ya, lanjut ya. Tunas adventif. Tunas adventif itu apa? Bedanya dengan tunas itu apa, Us? Ya. Kalau tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuhnya pada bagian tubuh individu dewasa. Jadi ini tunas yang tumbuhnya mungkin tidak pada tempat seharusnya, gitu. Atau pada bagian tubuh individu dewasa. Contohnya pada bagian mana, Us? Bagian tubuh yang mana? Kalau kalian tanya gitu ya. Ya, silahkan dilihat. Ini tanaman cocor bebek. Di bagian mana tunasnya? Di bagian mana tunasnya kalau cocor bebek? Ada yang tahu? Akar, batang, benar. Di bagian daun. Jadi cocor bebek ini dengan cara berkembang biaknya dengan tunas daun. Ya, bentar sekali Mbak Dara, Mbak Hanan, Mbak Berli, gitu ya. Oke, benar. Ini cocor bebek dengan tunas adventif yang ada di bagian daunnya. Kemudian ada lagi ini cemara. Cemara, kalau cemara di bagian mana? Akar. Nih, jadi akarnya nanti.
bisa tumbuh jadi tunas baru. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi contohnya cemara, ada lagi. Kalau kalian mau tahu, contohnya talok. Kalau kalian tahu talok itu juga dengan tunas adventif bagian pada akarnya. Kemudian kesemek, jarang ya ini yang tahu kesemek ya. Buah bedak itu loh. Ini ya, bisa. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Mbak Alivia ya, sama Mbak Nabila, benar. Ya. Lidah buaya enceng gondok ya. Ini juga dengan tunas adventif. Itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan Ustadzah. Ini tunas adventif, paham? Kita lanjut. Sekarang, nah seperti itu tadi macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Ada rizoma, ada stolon atau geragi, ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis, ada tunas. Itu 6 kalau tidak salah tadi. Sekarang kita bahas ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa ini perkembangbiakan vegetatif buatan? Oke, sekarang lihat. Iya tadi pengertiannya adalah perkembangbiakan yang menggunakan bagian tubuh tumbuhan. Terus yang membedakan dengan vegetatif alami tadi apa? Yang buatan itu bagaimana? Yuk, chat Ustadzah, masih ingat nggak? Yang membedakan dengan alami. Oke, sudah ada chat. Dibantu dengan manusia, dibantu tangan manusia. Oke, betul. Masih ingat ya berarti. Jadi kalau vegetatif buatan itu dibantu dengan tangan manusia atau campur tangan manusia. Gitu. Kalau vegetatif alami itu tadi tidak perlu campur tangan manusia. Apa saja ini macamnya perkembangbiakan vegetatif buatan? Yang pertama ada setek. Mungkin kalian sudah pernah ada yang nyetek ya, atau mama atau tante mungkin atau kakak yang punya tanaman, suka tanaman, bisa dengan cara setek ini. Yang pertama adalah setek batang. Caranya nyetek piye to Us? Saya belum tahu aku nyeteknya gimana. Ya, sudah beritahu dulu. Gampang sekali anak-anak. Nanti kalau kalian yang praktiknya itu mau setek juga boleh. Mau yang lain cangkok boleh, yang lain. Setek itu adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman. Jadi bagian tanaman itu dipotong untuk ditanam sehingga akan tumbuh jadi individu baru. Begitu. Jadi memotong bagian tubuh tanaman. Kalau misalnya ini setek batang, berarti yang dipotong ya batangnya. Gitu. Batang dipotong, kemudian ditancapkan di tanah, sudah jadi tumbuhan baru. Ya, beritahu Sanda, tahu enggak apa contoh tanaman yang bisa disetek, yang sering disetek batang? Ya, tadi sudah ada contohnya juga tadi. Oke, sudah ada yang chat singkong. Iya betul sekali. Itu yang sering sekali ya kalian ketahui ya. Benar. Singkong. Sebetulnya tidak hanya singkong anak-anak banyak ya. Tebu juga bisa dengan setek batang. Kemudian seperti ini kalau tidak salah ini tanaman apa ya ini ya? Banyak ya, banyak sebetulnya. Mawar juga bisa dengan setek batang, melati juga bisa, sirih juga bisa, itu ya dengan setek batang banyak. Tapi yang sering adalah mirip anggrek, bukan, ini bukan anggrek ya. Kak Ustazah tadi mau bilang gitu Kamboja Jepang, mau bilang gitu ya. Iya, bisa itu bisa, Kamboja juga bisa. Itu ya setek batang. Sekarang yang kedua adalah setek daun. Ya, masih batang. Yang kedua ini baru kedua ya, setek daun. Ya, kalau setek daun berarti yang dipotong bagian mana untuk nanti ditanam jadi individu baru? Bagian daunnya. Ya, beritahu Ustazah. Berikan contoh ini loh, tanaman ini. Apa ini nama tanamannya? Tahu enggak? Di rumahmu mungkin ada tanaman yang sangat bagus untuk mengurangi polusi udara. Tahu enggak? Ini dengan setek daun. Iya betul, lidah mertua ya Mas Rehan, Mas Haidar, oke tahu ya Mbak Dara juga tahu. Benar sekali, lidah mertua atau nama latinnya Sansevieria. Itu juga tidak asing kan, mesti kalian Sansevieria atau lidah mertua ini dengan setek daun anak-anak. Lidah buahnya juga bisa,
lidah mertua juga bisa. Benar. Oke, lanjut. Sekarang dengan stek akar. Yang atas ini stek akar. Kalau stek akar berarti bagian tubuh mana yang dipakai, yang dipotong untuk nanti ditanam jadi tanaman baru, bagian akarnya. Ayo, kira-kira tanaman apa ini? Tahu enggak? Iya, sudah ada chat ada. Nah, kalau stroberi nanti dia lebih ke geragi ya, anak-anak ya. Kalau ini itu kalau sukun itu nanti dia lebih ke tunas adventif ya. Kalau ini contohnya stek akar, contohnya seperti pada anggrek. Ini anggrek ini. Ini bisa stek akar. Gitu ya anak-anak ya. Contohnya anggrek. Salah satu contoh tanaman dengan stek akar. Ya, itulah stek. Tahu ya, bisa stek batang, bisa stek daun, bisa stek akar. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua. Oh, ya, oke, Mbak Nabila boleh mau bertanya. Tadi stek batang contoh tumbuhannya apa, Us? Oh, stek batang tadi contoh tumbuhannya adalah Sansevieria atau lidah. Oh, maaf, kok stek batang. Stek batang tadi itu lidah mertua itu stek daun ya, sebentar. Sebentar lihat kan, biar lebih jelas. Mana tahu ini? Kalau stek batang tadi contohnya singkong ya Mbak Nabila ya, usah cari ininya kok enggak ada tombolnya. Singkong bisa, mawar bisa, melati bisa, kamboja Jepang juga bisa, gitu ya. Oke, sudah ya. Tadi yang bertanya stek batang contohnya apa Us gitu. Cara yang kedua, merunduk. Ini juga butuh bantuan atau campur tangan manusia anak-anak. Merunduk. Iya toh Us nak merunduk itu. Merunduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Nih, batangnya dibengkokkan, dibenamkan di dalam tanah. Terus habis kalau sudah terbenam dalam tanah sampai tertimbun ya anak-anak ya, ini kan juga tertimbun, sampai tertimbun seperti ini gambarnya. Nanti lama-lama akan bagaimana akan tumbuh akarnya kalau sudah seperti itu. Dan ini butuh bantuan manusia merunduk itu. Contoh tanaman yang merunduk itu berarti tanaman yang bagaimana batangnya, yang elastis, yang lentur, gitu. Apa contohnya? Contoh tanamannya apa? Melati. Tahu ya melati ya? Ini dengan merunduk. Apalagi stroberi. Stroberi juga bisa dengan merunduk. Apalagi alamanda. Seperti ini loh. Mungkin kalian pernah melihat, tapi nggak tahu kalau ini namanya alamanda ya. Di sekolah ada anak-anak di lantai 2. Saya beli. Kita taruh di lantai 2. Ya, bisa. Sirih juga bisa. Ya, terima kasih Mbak Alifi. Sepertinya Mbak Alifi banyak tahu tanaman ini. Oke, benar. Ada melati, stroberi, alamanda, ini apel. Apel juga bisa anak-anak. Sama kayak kembang sepatu ya us alamanda. Kalau kembang sepatu kan ada putih benang sarinya naik ke atas ya sampai kelihatan ya Mbak Dara. Kalau mahkotanya hampir sama. Gitu. Iya. Itu ya. Tahu ya. Apel juga dengan cara merunduk bisa. Itu anak-anak. Dengan membengkokkan atau membenamkan ya bagian batang atau cabang ke dalam tanah. Kemudian sekarang cangkok. Nih, cangkok adalah cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Ada yang tahu enggak? Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Bisa enggak? Kayak tanaman sirih itu bisa dicangkok enggak? Coba chat Ustazah. Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Enggak, benar. Hanya tanaman yang bagaimana yang bisa dicangkok? Harus ada kambiumnya, Us. Dan itu dimiliki oleh tanaman dikotil. Benar, Mas Haidar, Mbak Hanan. Ya, benar. Harus tanaman yang berkayu. Ada kayunya itu baru bisa dicangkok. Terus caranya mencangkok, lihat. Sekilas, kalau kalian mau besok pilih prakteknya cangkok juga boleh anak-anak. Jadi bisa cangkok, bisa setek, bisa merunduk. Bisa, silahkan. Cangkok, caranya ambil batang yang baik, yang bagus. Kemudian dikupas kulit batangnya, kemudian dibersihkan lendirnya, kan sudah kelihatan seperti ini ya kayunya ya, kemudian dibersihkan, terus kasih tanah.
dibungkus, diliputi dengan tanah. Kalau sudah semua ada tanahnya yang tadi kamu kupas, setelah itu dikasih plastik, dibungkus plastik lagi, terus diikat pada kedua ujungnya. Kalau sudah dibolongi ya, jangan lupa ya dilubangi ya di situ di cangkokannya itu. Kalau sudah seperti itu, jangan lupa untuk menyiram selama setiap hari anak-anak. Nanti tunggu sampai 2 bulan lah, 2 bulan. Kalau sudah kelihatan akar-akarnya seperti ini, bisa kamu potong, kamu tanam seperti ini. Gitu anak-anak. Dan itu nanti hasilnya akan sama persis dengan induknya. Gitu. Dan kalau mau mencangkok, pilihnya tanaman yang bagaimana? Tanaman yang bagus apa tanaman yang jelek kalau mau mencangkok? Tanaman yang bagus gitu ya. Oke, yang bagus. Tidak mungkin kalian mau susah-susah cangkok jadinya tanaman jelek. Tidak. Makanya hasil dari cangkokan biasanya sama dengan induknya, sama persis dengan induknya. Dan itu adalah bibit yang unggul. Gitu anak-anak. Oke, lanjut. Sekarang ada beberapa teknik pemuliaan tanaman ya. Ini nanti juga bisa, ini namanya pemuliaan tanaman. Jadi membuat tanaman yang mempunyai sifat lebih baik dari induknya. Ini, dia mempunyai sifat lebih baik dari induknya. Dan sifatnya ini adalah perpaduan dari kedua induknya. Ya, ini mempunyai sifat perpaduan dari kedua induknya. Ya, kita akan mulai. Bentar, sudah ngecas duluan anak. Ya, kita lanjut ya. Apa saja pemulihan tanaman? Yang pertama menyambung atau mengenten. Caranya seperti ini anak-anak. Dia menggabungkan batang bawah dengan batang atas, dua tanaman yang sejenis tapi beda sifatnya. Itu biasanya nanti yang batang bawah itu akarnya kuat, yang batang atas itu misal kalau buah ya buahnya manis atau besar. Gitu ya. Bagian batang bawah nih lihat bentuk huruf V, atas juga bentuk huruf V. Terus sambungkan jadi satu kayak gambar ini, terus diikat. Seperti itu, menyambung atau mengenten. Hasilnya nanti akan seperti ini. Bisa ada banyak variasi bunga yang ada, gitu ya. Itu menyambung atau mengenten. Kalau yang ini adalah okulasi atau menempel. Caranya dengan menempelkan mata tunas. Nah, batang kan ada mata tunas yang titik itu loh di batang gitu. Jadi dia nanti titik itu bisa tumbuh jadi ranting gitu. Jadi tuh ini adalah menempel mata tunas. Caranya kupas tunasnya, udah dikupas, kemudian ambil tunas dari pohon tanaman lain, kemudian tempelkan di sini, tempel di sini, udah diikat, udah nanti jadi. Jadi rantingnya itu nanti saja yang apa namanya punya sifat yang baru. Gitu. Jadinya seperti ini anak-anak. Jadi menempel. Yang ini nanti dia yang sifatnya bagus ya. Jadi dia yang sifatnya bagus. Ini saja. Yang seperti apa namanya tanaman apa namanya yang dikasih itu. Ini namanya menempel atau okulasi. Ya, itu anak-anak adalah beberapa macam perkembangbiakan vegetatif ataupun generatif vegetatif alami maupun buatan pada tumbuhan. Gitu ya. Sekarang enggak masuk train. Ya, boleh Mbak Nabila, silahkan. Mbak Risna ini enggak masuk train ya. Gimana? Mau tanya apa? Boleh. Yang setek akar tadi anggrek. Ya, betul. Yang setek akar contohnya anggrek. Gitu ya. Oke. Sekarang Ustazah mau memperlihatkan perkembangbiakan generatif. Stop share ya. Perkembangbiakan generatif berarti pakai ada sperma, ada telur kan? Gitu kan anak-anak? Berarti ada bunga. Di sini harus ada bunga. Yuk, sekarang kita belajar bagian-bagian bunga. Sudah share screen ya. Ini juga kalian SD yo pernah ini. Sudah tampak belum? Sudah kelihatan ya? Oke, sekarang lihat bagian-bagian bunga. Nih lihat.
Yang pertama adalah dia punya alat kelamin kan. Yang nomor 1. Nih, namanya apa ini nomor 1 ini? Apa? Tahu enggak? Bagian-bagian bunga yang nomor 1 ini apa? Ini putih ya. Ini sebagai alat kelamin. Ini sebagai alat kelamin putih. Itu alat kelamin betina. Sedangkan benang sari itu nanti sebagai alat kelamin jantan. Iya betul, Mas Haris ya. Putih itu sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Sekarang sudah mau tanya, itu yang penting, yang kamu harus ketahui. Sudah cukup itu kalau belajar tentang bunga. Kalau yang warna ungu ini namanya apa anak-anak? Warna ungu ini namanya apa? Tahu enggak? Warna ungu ini namanya apa? Yuk chat deh. Iya betul, mahkota, benar. Mahkota bunga, benar. Kalau yang warna hijau ini namanya apa? Warna hijau ini. Apa namanya? Warna hijau. Ya, kelopak. Benar. Kalau yang di dalam ini namanya apa? Di dalam ini kan putih paling atas kan, terus ada tangkai putih. Terus ini paling bawah namanya apa? Ada yang tahu? Bakal biji, benar. Bakal biji atau bakal buah juga boleh. Gitu ya. Tahu ya bagian-bagian bunga ya. Yang penting tadi sudah tahu mana putihnya, mana benang sarinya. Putih sebagai alat kelamin jantan, benang sari, maaf, putih sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Itu harus tahu. Udah cukup itu. Ini tak share ya, anak-anak yang bunga ya. Oke, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan. Sudah share screen untuk yang perkembangbiakan hewan. Habis itu selesai. Apa us perkembangbiakan hewan us? Ya, lihat. Perkembangbiakan hewan. Ya, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ada yang tahu enggak ini? Hewan apa ini? Aseksual itu berarti tidak kawin ya, atau vegetatif ya, gitu. Hewan juga ada terus perkembangbiakan secara tidak kawin, iya. Jadi ada beberapa macam perkembangbiakan hewan secara tidak kawin atau aseksual. Yang pertama, pertunasan atau dengan tunas. Apa contoh hewannya ini? Iya, hidra, benar. Hidra dengan cara tunas. Ini lihat, ya awalnya seperti ini, mau tumbuh tunas, terus sudah ada tunasnya. Kalau sudah matang, tunasnya lepas, tumbuh jadi hidra baru. Hidra itu hewan tuh, iya. Bentuknya kok kayak tumbuhan, iya. Ya hewan yang ada di dasar laut, gitu ya anak-anak. Bisa hidra dan obelia. Yang kedua, fragmentasi. Yuk, tahu mesti ini. SD juga pernah. Apa fragmentasi? Dia dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya. Dipotong-potong bagian tubuhnya. Seperti ini. Contohnya apa ini? Ini cacing. Cacing planaria. Dia dengan memotong-motong bagian tubuhnya. Oke, gitu ya. Sekarang yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis itu bagaimana perkembangbiakan sel kelamin betina jadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi dia tidak ada pembuahan. Jadi individu baru. Gitu ya. Contohnya pada apa? Ini, apa ini? Lebah. Dan juga kecoa. Juga bisa. Lebah bisa, kecoa bisa. Gitu ya, anak-anak. Itu partenogenesis. Perkembangbiakan sel kelamin betina jadi individu baru tanpa pembuahan. Gitu. Itu diingat-ingat, pertunasan, fragmentasi, sama satu lagi adalah partenogenesis. Satu lagi membelah diri. Nanti tak kasih, nanti di soal ada. Apa? Saya tidak memberitahu saja. Contoh membelah diri. Ya, sudah pernah ini mesti. Ini apa ini? Paramecium, betul. Iya, amuba, betul. Gitu ya. Ini amuba, paramecium, betul. Benar. Itu ya, itu dengan cara membelah diri. Amuba, paramecium, protozoa. Itu, benar. Oke, lanjut ya. 4 itu yang sering keluar. Sekarang yang seksual. Kalau seksual berarti kan terjadi perkawinan ya anak-anak antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Gitu. Yang nanti ketika setelah pembuahan terbentuk zigot, zigot akan berkembang menjadi embrio.
pembuahan atau fertilisasi itu ada yang secara internal, ada yang eksternal. Yang internal berarti pembuahannya di dalam tubuh induk betina. Sedangkan yang eksternal itu pembuahannya di luar tubuh induk betina. Ya usah di luar. Saya usah tanya. Kalau seperti sapi itu menurut kalian pembuahannya di dalam apa di luar tubuh induk betina? Internal apa eksternal sapi itu menurut kalian? Internal, iya benar Mbak Dara, Mbak Diandra. Oke, benar Mas Rehan. Internal, benar. Bertemunya telur dengan sperma di dalam tubuh induk betina itu sapi, mamalia, semuanya seperti itu. Kalau yang eksternal, bertemunya telur sama sperma di luar tubuh induk betina, ya berarti spermanya keluar dari tubuh jantan, iya. Berarti telurnya keluar dari tubuh betina, benar. Apa contohnya? Tahu enggak? Contohnya yang eksternal. Oke, sudah ada chat di sini. Apa? Benar, ikan, ata. Nah, itu eksternal. Kalau ular itu termasuk apa? Kalau ular itu internal ya, anak-anak ya. Jadi yang internal itu mamalia, aves, reptil. Itu. Mamalia, aves, reptil. Itu kalau ular masuk internal. Gitu ya, anak-anak ya. Burung, ayam, bebek itu internal. Gitu ya. Kalau yang amfibi sama ikan, amfibi kata, kuda laut itu dia masuknya ke apa ya? Lupa Ustazah malahan. Kalau kuda laut dia bukan Pisces ya sebetulnya. Coba nanti Ustazah cari lagi ya. Kalau kuda laut ya, masalahnya kecil juga sih ya. Dan jarang ya ada yang mengekspos kuda laut ya. Coba ya Mbak Faisa ya nanti Ustazah tanya, Ustazah cari dulu referensinya. Tuh, maaf ya, belum bisa menjawab. Ya, lanjut ya. Kemudian, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan berkembang biak secara seksual dibagi jadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tahu ya, sudah pernah ini. Ovipar berarti dengan cara apa? Bertelur. Kalau vivipar berarti dengan cara apa? Melahirkan. Ovovivipar berarti dengan cara apa? Bertelur dan melahirkan. Pieus itu. Nah, sudah ada keterangannya di sini. Jadi embrio hewan ini berkembang di dalam telur, embrionya berkembang dalam telur, telurnya itu masih berada di dalam tubuh induknya. Itu. Jadi telurnya masih dalam tubuh induknya. Berkembangnya di situ, di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur, embrio menetas dan keluar dari tubuh induk seperti melahirkan. Gitu loh. Jadi telurnya itu berkembangnya di dalam tubuh induk betina. Kemudian setelah cukup umur dia lepas keluar. Keluarnya berupa apa, Us? Keluarnya bisa telur itu kemudian baru muncul keluar anak kecil tadi misal bayi apa buaya misalnya ya. Atau bisa juga lepasnya di dalam juga bisa. Jadi sangkangnya ketinggalan di dalam induk betina keluar yang buaya kecilnya di luar itu juga bisa anak-anak. Yang pasti adalah embrio berkembang dalam telur dan telurnya itu masih di dalam tubuh induknya sampai cukup umur baru dikeluarkan. Paham ya? Contohnya kan seperti apa yuk contohnya selain buaya? Beritahu saya, tahu enggak? Tahu enggak? Platypus ya betul. Hiu juga benar. Benar. Ya, platypus hiu. Bisa tahu ya. Oke, sudah. Itu Ustazah rasa cukup anak-anak yang akan keluar ketika PTS. Nanti tak jadikan satu ya, karena Ustazah punya ini dari beberapa slide kan, slide PPT kan, nanti kita jadikan satu. Nanti kalian cek di PK Learning ya, gitu. Oke, sudah. Apa namanya? Sekarang kita coba untuk latihan soal ya, anak-anak ya. Nanti coba kalian jawab ya, ikut jawab ya. Ustazah share screen dulu. Ustazah share screen untuk latihan soal. Bentar. Bentar. Ada. Bentar. Soal persiapan. Ya. Oke, Ustazah izin untuk share screen. Silahkan nanti kalian ikut menjawab.
Agak cepat ya, karena sudah kurang 2 menit, ini mau jam 5. Kalian jawab aja nanti ya. Sudah share screen? Soal ini soal untuk persiapan pre-in dan juga persiapan PTS. Sudah kelihatan, kita mulai dari nomor 1. Ada 1 sampai 6 pembelahan ciri. Maaf. Ya, betul. Yang membedakan pembelahan antara pembelahan yang dilakukan oleh sel tubuh dengan pembelahan sel kelamin adalah karena pada pembelahan sel kelamin punya karakteristik yang mana? Yo, A, B, C, D, chat Ustazah. Oke, ya, masih ingat ya. Oke, coba C jawabannya. 2, menghasilkan 4 sel anak, kemudian pembelahan berlangsung 2 kali, kemudian, oh, ya, 2 kali, dan nomor 5, kromosom sel anak tinggal separuh. Ya, betul. Betul sekali. Jawabannya C. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada Mas Haidar, Mbak Livia, Ustazah kasih tanda dulu. Nomor 2. Dalam siklus hidup organisme, pembelahan meiosis sangat vital. Karena apa? Ayo, kemarin sudah. Jawab. Oke, betul sekali ya. Mbak Naya, Mbak Safa, benar jawabannya A. Terima kasih anak-anak. Masih ingat ya? Meiosis ya. Jawabannya A, karena ada pindah silang di sini. Lanjut. Kemudian nomor 3. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis memanjang jadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Ciri apa? Oke, iya benar. Sudah ada B-nya. Ustazah belum kelewat ya. B, ya betul-betul. Tidak ada kunci. Ustazah juga kalian udah bisa ya. Sebetulnya ya. Oke. Bisa, ini telofase. Diingat-ingat ya ciri-ciri masing-masing ya. Besok keluar juga. Nomor 4. Ciri profase pada pembelahan mitosis ditunjukkan oleh angka berapa? Profase. Angka berapa? Ada yang tahu? Ya, oke Mbak Diandra. Mas Hilbran. 146 B. Iya, benar. Ya, betul sekali. 146 profase 1 nukleus menghilang. 4 kromatid berpasangan membentuk kromosom. Benar. 5 benang spindel memendek dan setiap kromatid menuju kutub berbeda. Betul. 146 B. Lanjut. Urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Jawabannya B, 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 B. Oke, ya betul. 2, 3, 4, 1 profase, 3 metafase, 4 telofase, 4 anafase, 1 telofase. Ya betul. Jawabannya B ya. 2, 3, 4, 1. Lanjut. Pada masa perkembangannya, seorang anak laki-laki remaja akan tumbuh jadi dewasa dan sebagai salah satu tandanya adalah dihasilkan sperma di dalam organ reproduksinya. Bagian testis yang merupakan tempat pembentukan sel sperma adalah di mana? Di bagian testis di mana tempat pembentukan sperma? Oke, benar jawabannya C, tubulus seminiferus testis. Oke, lanjut. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita berikut ini. Nama bagian J beserta fungsinya adalah yang C. Apa namanya ini? Yang C? Ada yang tahu? Oke. Betul. Namanya ovarium, tempat pembentukan sel telur. Benar sekali. Lanjut. Yang nomor 8. Tuba falopi atau oviduk pada alat reproduksi wanita berfungsi sebagai apa? Oke, sudah ada yang menjawab B, 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 B. Oke, tempat oviduk itu tempat terjadinya pembuahan. Benar sekali. Terima kasih. Lanjut. 9. Fungsi organ reproduksi pada manusia yang tepat yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Ya, chat Ustazah. Yang C. Oke. Benar sekali. Testis sebagai tempat pembentukan sperma. Sip. Ya, lanjut. Nomor 10. Perhatikan gambar alat reproduksi pria berikut. Hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X. Apa namanya itu? X harus tahu berupa saluran. Apa namanya? Apa fungsinya? Oke, sudah ada yang menjawab. Benar sekali. Pintar. C ya. Ini yang namanya adalah vas deferens, fungsinya sebagai saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Ya, betul sekali. Lanjut, 11. Siklus menstruasi yang dialami seorang wanita dewasa terdiri atas fase menstruasi dan fase proliferasi.
Pada fase menstruasi ditandai dengan luruhnya dinding rahim sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon apa? Tadi sudah, iya benar. D, iya betul. D, iya benar. Jawabannya hormon progesteron karena memang fungsinya hormon progesteron adalah sebagai menebalkan dinding rahim, untuk menebalkan dinding rahim, gitu ya. Lanjut 12. Bagian yang berfungsi sebagai penghasil ovum dan tetap berkembangnya janin. Yang nomor berapa? Penghasil ovum. Oke, ya betul. B, B. Oke, ya jawabannya penghasil ovum itu nomor 1, kemudian berkembangnya janin nomor 3. Benar sekali, jawabannya B. Lanjut, nomor 13. Proses pengeluaran sperma yang benar adalah melalui yang mana? Pengeluaran sperma. C, ya, coba. Oke, kita cek C. Testis terus ke epididymis, kemudian vas deferens, kemudian uretra. Ya, betul sekali. Itu ya, anak-anak, jawabannya C. Sekarang nomor 14. Oh, sudah ada jawabannya. Sasaran utama yang diserang virus HIV adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Benar ya? Salah satu cara penularan penyakit AIDS yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Oke, ada yang menjawab C. Oke, sip. Melakukan transfusi. Benar ya, ini adalah salah satu cara penularan penyakit AIDS. Lanjut, nomor 16. Tumbuhan yang tidak dapat dikembangbiakkan dengan biji. Ini mulai ke tumbuhan. Dapat diperbanyak dengan perkembangbiakan vegetatif. Pengertian dari perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang bagaimana? A, B, C, D. Yuk. Iya, oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. C atau A. Jawabannya A, anak-anak. Ini ya. Ya, sudah jam 5 lebih anak-anak. Mungkin untuk yang tumbuhan karena ini mohon maaf karena ini sudah masih untuk PTS ya. Jadi yang tumbuhan untuk PTS, untuk TIN tidak. Jadi aku baca nomor. Oh ya, oke. Jadi untuk tumbuhan yang untuk train tidak. Jadi cukup untuk train sampai nomor 15 saja ya. Yang nomor 16 kita lanjutkan besok ketika ada kesempatan lagi ya. Coba kalian lihat di rumah. Mohon maaf untuk PPT yang grafik menstruasi nanti apa akan dibagikan. Iya Mas Atam sudah bagikan untuk grafik menstruasi di PK Learning di organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sudah tak bagikan di situ. Cek aja di PK Learning ya. Berarti yang tumbuhan tidak keluar saat rein, tidak. Yang tumbuhan tidak keluar saat rein. Materi untuk rein yang reproduksi dan sel us, benar. Materi untuk rein yang reproduksi pada wanita, pria, organ-organ itu, penyakit-penyakitnya, menstruasi, dan juga pembelahan mitosis, meiosis. Itu. Yang tumbuhan tidak ikut. Perkembangbiakan tumbuhan hewan tidak ikut rein, itu ikut PTS. Itu ya anak-anak, paham? Ada lagi yang chat, Ustazah silahkan. Nanti sampai nomor 16 dulu ya anak-anak ya. Untuk yang lain-lain silahkan nanti kalian dicoba dulu. Besok kita masih ada tambahan untuk sebelum PTS. Kita bahas lagi. Itu ya. Enggak apa-apa ya anak-anak ya. Kalian coba dulu. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke Ustazah. Nanti jadi ditambahin penjelasan tentang amuba enggak di PPT-nya? Iya, oke nanti tak tambahin tentang amuba di PPT-nya Ustazah. Gitu ya. Ada lagi? Yuk silahkan, senang sekali Ustazah, kalian rumah bagus sekali. Makasih Us. Iya, nanti tak tambah yang PPT amuba ya anak-anak, sama nanti tak jadikan satu yang kita bahas hari ini. Itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Ya, oke anak-anak, kalian luar biasa. Tadi sudah ada 60 ya termasuk Ustazah. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak semua. Bismillah, semoga besok trainingnya sukses, lancar, diberikan kemudahan kalian dalam mengerjakan dan nilainya bagus. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya beritahukan materi untuk train besok adalah hanya sebatas pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian organ reproduksi, itu laki-laki perempuan dan juga penyakit juga ya, dan juga untuk siklus menstruasi juga, menstruasinya gitu. Ya anak-anak pelajari, sudah tak kasih di materi di PK Learning, di bagian materi, pelajari itu. Sudah cukup.
Itu yang besok akan Ustazah keluarkan. Dan juga tambahan-tambahan yang kemarin, tambahan sore yang kemarin kalian juga bisa pelajari soal-soalnya. Itu ya anak-anak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Ada enggak? Cukup ya. Sudah lewat 8 menit dari jam 5 ya. Mungkin kalian ada yang mau punya kesibukan yang lain, silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama. Sama-sama Mbak Safa, Mas Sekar, Mbak Sekar, Mbak Dara. Oke, sama-sama anak-anak Mas Yulbran, Mbak Iza. Terima kasih juga ya kehadirannya ya. Mas Haidar. Oke, sama-sama Mbak Reva, Mbak Fania, Mbak Alivia. Terima kasih juga ya kehadirannya Mbak Mas Yulbran, Mas Sina. Ya, terima kasih. Sudah end ya. Silahkan bisa melanjutkan kegiatannya.